Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat MQ dimanapun berada yang menyimak kegiatan atau acara ini, baik lewat radio, lewat YouTube, dan saluran-saluran lainnya. Juga Mas Fatur, alhamdulillah bisa kembali bersua di acara yang insya Allah dinanti-nantikan sahabat MQ semuanya. Insya Allah. Nah, hari ini topiknya memang judulnya mengarah kepada apa yang dimaksudkan oleh Mas Fatur tadi, late life crisis. Dan ini merupakan fase kelanjutan dalam kehidupan kita. Ya mudah-mudahan kita sampai pada tahap itu. Walaupun tidak semua orang bisa sampai ke tahap itu, tergantung jatah umurnya berapa lama kan gitu. Nah, tadi disinggung Mas Fatur ada istilah quarter life crisis. Itu 20 sampai 40 ya. Lalu ada lagi 40 sampai 60 itu disebut midlife. Nah, orang yang mengalami krisis ya midlife crisis namanya. Kita sebut saja krisis paruh baya. Nah, tapi kalau sudah di atas 60 itu bukan lagi midlife, tetapi late life crisis. Nah, jadi memang ini memiliki segmen yang memang membidik kepada sahabat-sahabat MQ, Bapak Ibu yang kakung, yang uti, yang berada di usia itu. Tetapi sebenarnya ini punya bawasan ini, late life ini juga menjadi penting untuk kita yang berada di bawah itu. Artinya kita sebagai anak. Jadi bagaimana ketika kita melihat orang tua kita, begitu mereka beranjak di usia 60, maka episode yang mereka hadapi akan sangat berbeda dengan episode hidup kita. Bayangin anaknya usianya berada di quarter, orang tuanya di late life. Nah, berarti kan harus ada saling pengertian satu sama lain, di mana si anak memahami krisis yang dihadapi orang tua karena berada di usia itu. Di sisi lain kita yang berada di usia late life tadi juga memahami krisis yang dialami oleh anak kita, baik yang berada di quarter ataupun di midlife. Nah, jadi memang topik ini menjadi pegangan dua pihak. Ya, entah mereka yang mengalami langsung atau mereka yang belum mengalami langsung, dalam pengertian bisa membangun empati kepada yang berada di usia late life tadi, atau barangkali sebagai antisipasi, kalau saya masuk di usia ini ya saya bagaimana nih menyikapinya agar saya tidak mengalami krisis, ya. Karena krisis itu secara sederhana atau sesuatu yang tidak inginkan, ya kan? Sesuatu yang ditandai dengan berbagai masalah, berbagai kerumitan yang itu memang tidak semua orang mengalaminya, tetapi pada batas tertentu kita akan memasuki fase itu. Nah, karena itu Mas Fatur ini menjadi penting bagi dua pihak. Jadi jangan sampai ini Mas Kiki bicaranya kayaknya untuk orang yang sepuh-sepuh, malas dengerin, nggak gitu juga ya. Jadi ini penting sebagai bentuk pemahaman kita yang pada akhirnya membuat kita berdharma bakti, menjadi anak yang soleh lah, solihah bagi orang tua kita itu, Mas. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan agama, salah satu tafsir daripada satu surat namanya Al-Asr, ya kan? Demi waktu. Nah, salah satu tafsir dari waktu itu juga merujuk kepada waktu asar. Waktu asar. Iya, jadi kalau kita berada di usia 60 itu sama dengan berada di waktu asar. Artinya sudah menjelang maghrib. Artinya kita sudah berada di masa-masa penutupan. Nah, maka kita sebagai orang tua yang berada di waktu asar ini harus betul-betul eling, harus betul-betul memahami diri kita dengan baik dan menata diri agar kita memasuki maghrib itu dengan keadaan yang sebaik mungkin atau husnul khatimah. Itu, Mas. Life crisis sahabat MQ ternyata tidak hanya dialami oleh para pemuda ya yang masih umuran 20 sampai 40 tadi kalau kata Mas Kiki, tapi ternyata juga bisa dialami oleh segala umur nih, baik yang muda mau yang istilahnya masih di tengah-tengah maupun yang tua. Nah, barangkali ini kita awali juga nih Mas Kiki terkait dengan sebenarnya kalau definisi dari life crisis itu sendiri sih apa sih, Mas?
Late life crisis ini memang terjadi pada beberapa dimensi, Mas ya. Yang pertama, yang paling kasat mata tentu terkait dengan kondisi fisik. Jadi kalau orang sudah berada di usia 60 itu kan istilahnya berkurang kebugarannya, berkurang staminanya, berkurang juga fungsi-fungsi organ tubuh yang menopang kehidupan kita. Jadi kalau saya sering guyon itu, kalau kita sudah di atas 60 itu gigi permisi satu demi satu, rambut mulai meninggalkan dunia hitam, mata sering salah melihat, istri orang dikira istri sendiri, misalnya begitu ya. Bahaya kalau Bahaya itu ya. Nah, tetapi ya itulah bahasa yang barangkali lebih mudah dicerna oleh ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hadapi. Karena belakangan ini memang kemarin ceritanya saya tertarik tanggal berapa ya? Sabtu kemarin tuh. Saya diundang salah satu komunitas prolanis ya yang dibina oleh salah satu puskesmas di Sleman. Nah, saya singgung itu. Jadi perubahan fisik ya. Makanya biasanya kalau orang sudah di usia itu, kemarin saya dapat gambaran kalau usia begitu itu yang paling sering muncul penyakit satu diabetes biasanya. Ya, diabetes itu sangat mungkin terjadi, dan kalau sudah diabetes kan turunnya panjang. Radang sana, radang sini, gatal-gatal dan seterusnya. Kalau sudah luka, perawatannya ekstra. Kemudian hipertensi gitu ya. Jadi penyakit-penyakit yang biasanya akrab dengan mereka yang berada di usia lansia. Nah, penurunan fisik ini sangat terasa, karena itu memang perlu menjaga kebugaran itu di usia-usia tersebut. Nah, cuma memang kalau sudah sampai pada penyakit yang sifatnya berat, ini kan jelas menimbulkan tekanan ya. Satu, jelas tekanan secara ekonomi. Padahal di sisi lain penghasilan sudah berubah, ya kan? Gaji nggak lagi sama kayak dulu dan seterusnya. Banyak kasus mereka yang mengalami late life crisis itu erat kaitannya dengan penyakit yang berat yang mereka hadapi. Kalau mereka mengalami penyakit itu, maka krisis ini semakin nyata ya. Mereka jadi tidak bersemangat, mereka jadi istilahnya ya tinggal tunggu waktu aja lah. Kalau bisa secepatnya saya meninggal, kira-kira begitu ya. Ada juga yang begitu, Mas. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi late life crisis itu yang paling kelihatan, yang paling observable adalah terkait dengan penurunan kondisi fisik, kesehatan dan seterusnya. Yang kedua, yang juga erat kaitannya dengan late life crisis itu jelas tentu kaitannya dengan kondisi aktivitas dan finansial ya. Aktivitas keseharian dan finansial. Orang kalau usia 60 kan biasanya masuk ke masa pensiun. Iya, benar. Iya kan? Nah, jadi di masa pensiun itu mereka siklus hidupnya menjadi berubah. Kalau dulu pagi berangkat ngantor, pulangnya sore, bahkan di beberapa daerah kayak di Jakarta itu kita berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Gitu loh ya. Nah, biasanya aktivitas tiba-tiba berubah. Ya, dan itu menjadi aneh dalam hidup kita. Bahkan sempat ada cerita yang saya terima, ada peserta pelatihan prapensiun Mas Fatur yang saya jumpai cerita, dia punya saudara bapak-bapak, dia bilang kalau pagi dia mandi, dia gunakan pakaian seragam, dia berangkat dengan setelan yang necis. Kemana? Ke areal kantornya. Ke areal kantornya, tapi bukan untuk masuk kantor, tapi sekedar ketemu ini, ketemu si B, ketemu si C, nongkrong di masjid, nongkrong di kantin, sorenya dia pulang lagi ke rumahnya. Ya, itu kemudian kita sebut sebagai post power syndrome ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa memang ketika kita berada pada fase itu, ada di antara kita yang mengalami kondisi shocking. Kita terkejut, kok tiba-tiba siklus hidup saya menjadi berubah gitu loh. Makanya saya sering menyarankan kepada perusahaan-perusahaan, organisasi yang mengundang saya, kalau kita mau menyiapkan SDM kita dengan baik sebelum masa pensiun itu, mestinya 3 tahun sebelumnya sudah ada fase transisi agar kemudian mereka tidak mengalami keterkejutan kayak kasus yang saya ungkapkan tadi. Nah, pada yang sama masa pensiun juga berarti kan penghasilannya berubah. Ya enggak, ya kan? Kalau dulu mungkin menerima 100%, ya setelah masa pensiun kebijakannya beda-beda kan? Ada yang misalnya hanya diberikan, ada yang diberikan itu udah kasih semua, silakan dinikmati di masa pensiun. Ada yang dikasihkan tapi tetap menikmati uang pensiun tiap bulannya. Nah, kalau di bapak saya, orang tua saya Mas Fatur dan sahabat MK kebetulan bekerja di BUMN, jadi tiap bulan masih ada uang pensiun, bahkan oleh perusahaan dinaikkan 6% tiap tahun.
Setiap tahun Iya, bayangkan ya. Jadi menyesuaikan dengan inflasi. Mm-mm. Kemudian di sisi lain juga mendapatkan jaminan kesehatan. Jadi saya sering bilang sama orang tua saya, Bapak Ibu itu beruntung ya, karena perusahaan sebegitu pedulinya kepada orang tua saya. Nah, tapi tentu saja tidak akan pernah sama kan. Ya, kalau dulu misalnya terimanya 50 juta, sekarang terimanya hanya 3 juta, 5 juta, benar. misalnya begitu, itu berubah. Nah, perubahan ekonomi ini tentu saja kadang tidak diikuti dengan persiapan perubahan pola hidup. Gaya hidupnya masih kayak sebelum pensiun ya, gaya makannya pun masih sama dan seterusnya. Sehingga alhasil banyak juga suami berubah tapi istri tidak siap. Ya kan? Nah, istri maunya tetap sama, uang bulanannya sama dan seterusnya. Sehingga hal ini pun menimbulkan krisis. Padahal yang namanya orang kepingin itu kan nggak lihat-lihat umur. Iya, benar. Ya kan, Mas? Jadi walaupun sudah di atas 60 boleh jadi keinginan kita tetap juga besar. Karena itu sekali lagi saya mengingatkan dalam kacamata agama kita bahwa yang orang kaya bukanlah orang yang memiliki ini memiliki itu, tapi orang yang kaya adalah orang yang membatasi keinginannya. Jadi dia ini adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki, dia menginginkan apa yang dimilikinya. Itu penting ya sebagai pegangan buat kita sahabat MK, Bapak Ibu yang berada di usia-usia late life tadi itu. Itu dua bentuk yang paling kasat mata ya ketika kita memasuki fase late life tadi itu, Mas. Baik. Nah, kalau dari diri kita sendiri nih ya, Mas Kiki, yang sedang mengalami late life crisis tadi, itu gimana cara kemudian menanggapi hal tersebut? Nah, tentu setiap dimensi krisis tadi itu kan tentu penyikapannya berbeda. Tentu perhatian utama diarahkan ke situ, ya diarahkan ke situ. Tentu penanganannya ya harus optimis kita bahwa pada saat kita mengatasi mereka free kesehatan itu ya memang cara yang paling antisipatif sebelum kita masuk pada usia itu jaga kesehatan dong, ya kan? Mestinya di usia midlife misalnya kita sudah mulai membatasi tidak lagi banyak makan yang mengandung gula berlebihan ya. Padahal kita kalau nggak manis itu kan nggak mantep. Di Jogja itu ada istilahnya nas gitel, panas legi kental. Dan apapun makanan biasanya teh manis. Iya benar. Ya kan? Kalau di Jawa Barat enggak. Kalau bilang pesen teh, itu bisa jadi tehnya teh yang tawar gitu. Ya kan? Nah itu contohnya. Di sisi lain barangkali juga pola makan diperbaiki, ya kan? Kemudian olahraga tentu harus diintensifkan dan seterusnya. Jadi ini memang perlu antisipasi agar kita tidak mengalami hal semacam itu. Walaupun kesehatan itu tidak banyak orang menafikan kesehatan. Biarlah kan Allah yang ngatur kesehatan kita. Toh akhirnya kalau kita dalam keadaan kita sakit itu mempengaruhi kejiwaan kita. Kita jadi tidak bahagia, ya. Nah, jadi hati dan fisik itu dua hal yang saling berkelindan. Satu sama lain itu saling mempengaruhi. Nah, kedua yang juga perlu diperhatikan adalah kaitannya dengan yang tadi, perubahan pola hidup, pensiun, ya, atau barangkali ya kita sudah tidak lagi mengantor, kemudian penghasilannya berubah. Tentu penyikapannya menjadi lebih spesifik juga, ya. Terhadap dengan pola kehidupan kita yang berubah kita jadi pensiun, entah kita jadi mantan apapun, bahkan jadi mantan presiden sekalipun, mestinya kita harus sadar dengan kata mantan itu. Namanya mantan itu artinya kan sesuatu yang nggak lagi dipakai, sesuatu yang nggak lagi dipergunakan. Makanya jangan meletakkan kehormatan diri kita itu pada jabatan kita. Kalau kita meletakkan kehormatan kita pada jabatan kita, ya udah kita akan mengalami yang tadi, Mas. Power syndrome tadi itu, ya. Jadi sekali lagi sahabat MK, Mas Fatul, kita kembali kepada pemaknaan tentang ikhlas itu. Nah, salah satu pemaknaan tentang ikhlas itu artinya kita betul-betul menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Ya kan? Kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan diri kita pun bukan milik kita. Kalau dalam pandangan keislaman, ya. Yang kedua, kita harus menyadari betul bahwa orang yang ikhlas itu sadar betul bahwa dia tidak boleh punya keinginan kecuali keinginan tersebut selaras dengan kehendak yang memiliki kita.
yaitu Allah, ya kan? Nah, Allah menghendaki bahwa kita masa bertugasnya berkaryanya sampai 60, katakan begitu. Ya udah, berarti Allah sudah memberikan ruang lain untuk kita untuk menjalankan kehendaknya, gitu kan? Nah, kemudian jangan lupa di samping itu kita harus sadar bahwa kita ini adalah alatnya Allah, instrumennya Allah. Jadi ketika kita sudah meninggalkan amanah tersebut, berarti tugas kita menjadi instrumen itu sudah selesai dan pindah ke tugas yang lain, gitu ya. Nah, jadi kembali kepada makna ikhlas itu harus betul-betul menjadi sesuatu yang kita hidupi dalam keseharian kita. Itu akan lebih tenang, lebih damai, lebih legowo kita menjalaninya, sahabat MK. Lalu jangan lupa Mas Fatur, hindari yang namanya hubbujah. Hubbujah itu gila hormat. Ini dekat dengan sombong sebenarnya. Cuman hubujah ini kadang lebih banyak dialami oleh orang-orang yang berada pada usia late life tadi. Hubujah itu gila hormat gampangannya, ya, gila hormat. Sehingga kita kadang-kadang nggak sadar kita mengalami itu. Contoh misalnya, kalau biasanya kita berada di sebelum kita pensiun atau kita biasanya duduk di depan memberi sambutan di kursi termur depan, itu kan kita tahu yang depan biasanya kan yang posisi istimewa kan. Nah, ketika kita sudah pensiun, kok saya di belakang? Jadi rakyat biasa lagi. Rakyat biasa lagi. Kita jadi tersinggung dengan perlakuan begitu. Sekali lagi kita lupa bahwa kita statusnya sudah mantan. Gitu loh. Nah, juga ekonomi tadi sudah saya sempat kasih tadi penjelasan di awal bahwa mestinya pengelolaan keuangan jangan sampai besar pasak daripada tiang, ya. Nah, itu yang harus kita pahamkan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak dan cucu kita. Kita sebagai anak pun jangan melihat orang tua kita sama kayak dulu. Nah, kadang mohon maaf yang terjadi itu anak karena merasa bahwa umurnya masih membutuhkan topangan ini, topangan itu, sementara orang tua sudah masuk masa pensiun, ya, akhirnya tetap menuntut, tidak memahami, saya butuh ini, saya butuh itu, gitu ya. Nah, maka kita sebagai anak yang berada pada posisi itu, kita bantu orang tua kita. Ya, barangkali tidak mengcover semuanya, tapi meringankan. Nah, ini pentingnya supaya sebagai bentuk pemahaman kita, empati kita terhadap situasi berubah yang dialami oleh orang tua kita. Nah, kalau tadi terkait memahamkan kepada anggota keluarga yang lain nih Mas Kiki, kira-kira cara yang efektif tuh gimana sih Mas Kiki? Iya, tentu cara yang paling disarankan dalam komunikasi yang ngobrol ya. Bicara, ya. Jadi kita sebagai orang tua barangkali ya ngobrol kepada anak-anak kita, Mas, Mbak, Bapak, Ibu mau ngobrol, mau bicara. Hari ini Bapak Ibu tadi baru selesai di pensiun, ya, dilepas oleh kantor, oleh pimpinan, dan berarti sekarang keadaan Bapak tidak sama dengan sebelumnya. Dan dikasih pengertian-pengertian, ya, kita ngobrol, ya. Tentu ini akan melapangkan, memudahkan kita di dalam memberikan pemahaman kepada anak kita tadi. Karena memang biasanya kita sebagai anak itu kadang bersikap egoistik, ya, hanya mementingkan diri kita dan kita tidak mementingkan orang tua kita. Nah, kadang, nah ini harus saya sampaikan juga. Kita ketika berada di usia late life tadi, itu kadang-kadang ketika berada di usia sebelumnya berpikir, saya besok ketika sudah sepuh, kumpul sama anak, kumpul sama cucu, adem, enak kayaknya. Tapi ternyata ketika kita berada di usia itu, anak kita sudah punya kehidupan sendiri. Iya. Ya enggak? Dia punya kehidupan dengan istrinya, anaknya, dia berpisah dengan kita. Nah, makanya sebenarnya life itu juga terjadi pada dimensi ketiga, Mas. Yaitu kaitannya dengan hubungan sosial. Ya, jadi interaksi terutama di keluarga inti, ya. Nah, banyak kesalahan orang tua, mohon maaf kalau disebut kekeliruan orang tua, dia menghabiskan seluruh aktivitasnya di ruang kedua, di ruang kerja, maksud saya begitu, ya. Lalu kemudian dia berpikir kayak tadi itu, kalau saya sudah sepuh saya akan enak nih kumpul sama anak, kumpul sama cucu. Dilalah ketika berada di usia itu, anak kita, cucu kita sudah punya dunia sendiri. Ya kan? Saya punya anak yang sudah remaja, saya ajak kemana-mana juga males dia. Ya, dia lebih senang kumpul sama temannya. Nah, itu contoh sederhana. Kita lupa bahwa ketika kita berada pada usia itu, anak kita sudah memiliki dunianya sendiri. Nah, makanya saya atau dalam Islam itu diajarkan agar kita tuh menunjukkan bakti lebih ketika orang tuh pada usia itu.
Mohon maaf ya, saya termasuk orang yang tidak setuju manakala orang tua kita itu dimasukkan ke misalnya panti lansia. Ya, saya termasuk orang yang tidak sepakat dengan itu. Kenapa? Karena ketika orang tua kita dimasukkan di panti jompo misalnya, itu membuat dia mengalami krisis ketiga tadi. Krisis sosial. Karena ketika kita berada pada usia itu, Mas Fatur dan sahabat MK, ada kesepian yang luar biasa. Ya, jangankan di usia itu. Saya sering menyatakan ketika saya memberikan ceramah-ceramah Walimatul Ursh misalnya, saya bilang kita bahagia sebagai orang tua, anak kita sudah masuk jenjang rumah tangga. Tapi di sisi lain menyeruak rasa sedih. Apa itu? Kesepian. Ditinggal satu anak. Anak kedua nikah, ninggalin lagi. Anak ketiga, tinggalkan kita lagi. Akhirnya kita menjadi seperti sarang kosong yang kamarnya banyak, ya, tetapi penghuninya hanya 2 orang. Yang kakung, yang putri. Gitu ya. Nah, jadi masa kesepian ini menjadi sangat mencekam bagi beberapa lansia, ya. Nah, di situ kalau misalnya kita sebagai anak tidak mensupport, tidak berkomunikasi dengan orang tua kita, maka krisisnya akan menjadi jadi. Oke, baik. Berarti memang harus ada saling pengertian dan betul, apalagi terutama yang masih muda-muda gitu. Betul sekali. Baik. Nah, kalau dari late life crisis itu sendiri nih Mas Kiki, kalau tadi bisa sampai sebegitu berdampaknya, nah itu kira-kira dampak yang paling parah dari late life crisis itu sendiri apa sih Mas? Iya, dampak yang paling parah satu jelas kesehatan menurun, ya, penyakit yang kronis yang bertahun-tahun, ya, itu jelas menimbulkan stres yang luar biasa kan, dan bahkan bisa mengarah pada depresi kan. Kemudian yang kedua dari sisi finansial kita merasa tidak berguna. Ya, itu penyakit yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya dari late life crisis itu perasaan bahwa saya tidak lagi berguna. Saya tidak lagi bermanfaat. Dulu saya dihormati, anak saya butuh ini, kelari pada saya, mereka membutuhkan saya. Tapi begitu kita sudah pada usia itu, secara finansial sudah tidak mampu, secara fisik tidak menopang, akhirnya kita merasa saya tidak berguna. Kehilangan rasa tidak berguna itu kan menurunkan harga diri kita. Iya, benar. Iya kan? Nah, makanya saya sering mengatakan ketika kita berada di usia itu, kita perlu sadar bahwa yang diperlukan oleh anak cucu kita itu adalah wisdom kita, kebijaksanaan kita. Makanya orang tua di usia itu mestinya yang ditonjolkan apa? Ilmunya dan hikmahnya. Ya, makanya saya sering mengatakan, terutama sahabat MP juga nih yang dengerin acara, yang lihat acara ini, kita amalin tuh satu doa yang diajarkan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran di surat Asy-Syu'ara 83, 84, 85. Itu mencantum pengharapan kita sebagai orang tua, Mas Fatur. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni mi warasati jannatin na'im. Nah, di penggalan ketiga doa itu waj'alni lisana sidqin fil akhirin, itu yang menurut saya kaitannya dengan masa late life ini. Jadikanlah saya tutur kata yang baik bagi generasi berikutnya. Makanya di Jawa itu kan ada, di Jawa, di Indonesia pada umumnya ada namanya syawalan dan halal bihalal. Nah, salah satu yang sering diungkapkan itu kalau kita rajin silaturahmi, menghadiri syawalan, insya Allah nanti kita tuh umurnya panjang. Apakah nambah umurnya? Enggak. Ternyata menurut para ulama kita, umur panjang itu maknanya satu, kebaikan kita dikenangnya lama. Iya kan? Nah, makanya saya kenapa sering ngisi acara konten di YouTube. Di MK saya beruntung memaknai hari juga diupload di YouTube, ya kan? Ini dalam kerangka memperpanjang umur saya. Kan begitu kan, Mas, ya? Nah, yang kedua, makna umur panjang itu bisa jadi kebaikan kita itu dilestarikan oleh anak kita. Contoh, itu anak siapa ya? Pinter banget, siapa bapaknya, siapa ibunya. Nah, kalau kita sampai di orang bertanya begitu, oh, anaknya Pak ini wajar. Nah, itu disebut sebagai panjang umur. Nah, makanya kita perlu membaca doa ini. Jadi bagi sahabat MK yang berada di rumah menyimak acara ini, amalin doa ini. Ya, saya alhamdulillah Mas Fatur, selepas sholat 5 waktu, sedapat mungkin jika saya memungkinkan saya baca doa itu, ya, doa yang diamalkan Nabi Ibrahim, Asy-Syu'ara 83, 84, 85. Oke, Asy-Syu'ara 83 sampai 85 ya. Nah, ini terkait tadi Mas Kiki yang dimana ketika menjadi orang yang sepuh itu merasa
dirinya tidak berguna ketika tidak diperhatikan gitu misalkan. Ini kan kadang juga memunculkan bagi kita yang muda gitu, ini ngapain sih ikut campur aja gitu. Nah itu gimana ya Mas Diki dari perspektif keduanya? Iya, ini menarik nih pertanyaannya. Jadi ketika kita sadar bahwa kemanfaatan kita mungkin tidak lagi secara ekonomi, ya, maka memang yang bisa kita berikan adalah advice-nya. Jadi bentuk nasihat-nasihatnya, ya kan? Makanya, tapi begini, untuk memberikan nasihat itu perlu kepiawaian juga. Kadang anak muda kayak kita ini kan, usia-usia Mas Fatur misalnya, males ketemu yang uti nasihatin melulu, atau bahkan kita kesana ngomel aja kerjaannya gitu ya. Mungkin maksud beliau itu ingin memberikan nasihat kepada kita, cuman mungkin masuknya nggak tepat. Gitu loh. Makanya komunikasi itu selalu saya sampaikan tidak hanya bermakna berbicara, tetapi lebih penting sebelum itu kita mendengar dulu. Ya, mendengar dulu. Bukan mendengar tapi mendengarkan. Nah, itu ya. Karena mendengar itu tidak sama dengan mendengarkan. Saya pernah singgung itu kan. Jadi mulai dari level ignoring sampai dengan yang paling tinggi itu namanya empathic listening. Ya, jadi kita mendengar itu secara empatik. Bagaimana cara mendengarkan empatik itu? Satu, sediakan waktu yang benar-benar kita siap untuk mendengarkan. Jangan memaksakan diri untuk mendengarkan kalau kita nggak benar-benar siap. Ya kan? Terutama bagi kaum laki-laki. Ya. Kaum laki-laki kayak kita ini Mas, itu terdengar sering kali dianggap sebagai bukan pendengar yang baik. Ya, itu penyakit kita kaum laki-laki. Karena kita ini kerjanya itu cenderung kalau sudah satu terus fokus ya. Kalau yang perempuan itu cepat mudah untuk switch-nya cepat mereka itu ya. Nah, yang kedua, yang juga diperlukan di situ adalah kemampuan untuk menangkap keyword yang itu menjadi pintu masuk kita untuk berbicara lebih jauh. Keyword itu kata-kata kunci yang sebenarnya mewakili perasaan pikiran seseorang. Nah, keyword itu apa tandanya? Satu, ditandai dengan frekuensi yang berulang. Jadi kalau sebuah kata itu diulang berkali-kali oleh orang yang berbicara sama kita, itu menjadi kata kunci. Yang kedua, kita lihat dari tekanan suaranya atau intonasi suaranya. Kalau ada sebuah kata yang ditekankan, itu biasanya kata itu menjadi keyword. Nah, banyak orang tua itu yang nggak paham, mendengar tuh kayak begitu gitu ya. Nah, bisa juga yang ketiga, kita memahami itu juga dari perubahan ekspresi wajahnya, ekspresi tubuhnya. Dia sedih, dia marah, orang dia kecewa, dia bahagia. Itu kan terekspresikan biasanya lewat bahasa nonverbal tubuh kita, baik postur ataupun gestur kita. Nah, kita sebagai yang kakung, yang udah harus ngerti itu. Cucunya nenek lagi bahagia banget nih kayaknya hari ini, itu bisa jadi pintu masuk. Jadi langsung tiba-tiba, jangan nasihat nih, jangan senang-senang banget ya, itu nggak bagus. Nah, itu akan menimbulkan apa sih nenek rese amat sih bisa begitu ya. Nah, jadi kita bahkan tidak begitu mestinya, tapi memuji dia, lalu itu jadikan pintu masuk untuk ngobrol sama cucu kita, misalnya begitu. Nah, di sisi lain juga Mas, kemampuan bertanya ini juga penting. Kemampuan bertanya itu adalah modal kita untuk menjalin komunikasi yang akrab dengan siapapun. Makanya pernah saya sampaikan juga, untuk membangun perbicaraan yang mengalir, yang kemudian bisa berkembang, ajukan pertanyaan terbuka. Karena pertanyaan terbuka itu membuat orang jadi berbicara panjang lebar, ya kan? Nah, caranya apa? Diawali dengan kata, atau ada unsur apa dan bagaimana. Apa dan bagaimana itu membuat orang mau bicara banyak kepada kita. Coba, kalau tips ini dilakukan, insya Allah komunikasi antara kita yang berada pada fase late life tadi dengan di bawah kita, insya Allah akan mengalir, akan dekat, intens seperti sedia kala. Berarti ada ilmu komunikasi yang harus diterapkan gitu ya. Makanya saya ini Mas belakangan ini diajak juga oleh satu yayasan bahkan mengajak saya untuk jadi salah satu pembina di pesantren itu, dan menariknya pesantren ini pesantren lansia. Khusus lansia. Iya, jadi bayangkan ya. Jadi bukan pesantren untuk anak muda, pesantren lansia. Karena ternyata banyak yang tadi di antara kita mengalami late life crisis tadi itu.